Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kayaknya udah lama kita nggak buat video ya tentang penyakit. Jadi sekarang karena lagi banyak yang sakit, jadi saya berinisiatif untuk membuat video edukasi tentang penyakit yang sekarang lagi banyak banget diderita oleh masyarakat, baik anak-anak maupun dewasa gitu. Jadi penyakit apa itu? Mungkin teman-teman semua udah bisa nebak ya. Penyakit itu adalah penyakit demam berdarah. Nah, pasti sering dengar banget ya. Kalau musim hujan, mulai itu diumumkan biasanya di masjid bahwa banyak yang akan terjangkit demam berdarah atau nyamuk demam berdarah itu bisa aja ada di mana-mana gitu. Jadi benar teman-teman, kalau musim hujan biasanya itu nyamuk akan banyak. Karena apa? Karena musim hujan itu banyak genangan-genangan air gitu ya, genangan-genangan air yang bisa menampung jentik-jentik dari nyamuk, termasuk nyamuk demam berdarah gitu. Jadi sebenarnya gejalanya demam berdarah itu seperti apa gitu, supaya nanti kalau teman-teman mengalami di rumah atau anaknya atau mungkin orang tuanya atau mungkin suami atau istrinya yang mengalami itu bisa tahu. Jadi yang namanya demam berdarah, dari namanya aja kita udah tahu demam berdarah. Jadi ada demam dan ada perdarahan gitu. Jadi gejala utamanya itu adalah demam, dan demamnya itu tinggi. Biasanya 1 sampai 3 hari itu demamnya tinggi gitu, demam berdarah itu. Dan tingginya tuh nggak tinggi-tinggi yang cuma 37, enggak, bahkan sampai 39, bahkan ada yang sampai 40 gitu, 38, 39 kayak gitu deh demamnya ya, demam berdarah itu. Dan tinggi, biasanya 1 sampai 3 hari tinggi, nanti hari ke-4 ke-5 itu biasanya turun, dan nanti hari ke-6 ke-7 biasanya naik. Nah itu yang disebut dengan pelana kuda. Pelana kuda itu kan bentuknya kayak gini, lurus, tinggi, terus turun, demamnya rendah, terus naik lagi, demamnya tinggi kayak gitu. Itu gejala demam berdarah. Terus demamnya itu dari pagi sampai malam, jadi nggak ada batasan. Misalnya kalau gejala tipes, biasanya nih kalau gejala tipes itu demamnya itu mulai sore ke malam naiknya. Nah kalau demam berdarah itu tidak, dari pagi tetap demam, minum obat turun, naik lagi kayak gitu sampai malam, seperti itu. Kemudian yang kedua, gejalanya itu adalah nyeri pada sendi. Nah biasanya tuh dia demam plus ini sendiannya nyeri, kayak ditusuk-tusuk atau kayak pegel, tapi nyeri banget di sendi-sendi. Ini biasanya sendi-sendi. Yang ketiga itu biasanya nih di belakang bola mata itu juga nyeri. Nah itu gejala demam berdarah. Terus kadang juga disertai dengan mual dan muntah. Nah kadang ini yang buat pasien tidak mau mengkonsumsi makanan atau tidak mau minum, sehingga semakin lemas gitu. Dan yang terpenting di demam berdarah itu gejalanya adalah yaitu ada perdarahan. Perdarahan itu seperti apa, Dok? Nah perdarahan itu seperti pertama mimisan atau gusi berdarah, misalnya sikat gigi nih, gusi berdarah, atau bibirnya pecah-pecah tapi keluar darah gitu, atau muntah darah kalau parah, atau BAB-nya hitam atau BAB-nya keluar darah gitu. Dan kadang juga muncul nih bintik-bintik di tangan atau di kaki, bintik-bintik merah. Bintik-bintik merahnya itu kalau kita pegang rata aja sama kulit, nggak ada benjol atau kayak misalnya tiwang kan agak benjol. Nah itu enggak, ini bintik-bintik merah tapi lurus rata. Kalau diginiin tuh rata di kulitnya, dan itu bisa gatel bisa enggak gitu. Jadi kalau sudah muncul seperti itu, nah berarti kemungkinan memang ada demam berdarah. Kenapa bisa muncul perdarahan? Karena trombositnya kurang gitu. Jadi demam berdarah itu menyebabkan trombosit dari si penderita itu kurang. Apa itu trombosit? Trombosit itu adalah sel darah yang berfungsi untuk membekukan darah gitu. Kalau kita luka, kalau trombosit kita bagus, nah pembekuannya cepat gitu karena ada trombosit ini. Tapi kalau trombositnya kurang, nah itu bisa terjadi perdarahan di tubuh kita seperti itu ya. Jadi itu ciri-ciri dari demam berdarah. Jadi kalau ada yang menderita seperti itu, segera lakukan pemeriksaan gitu. Tapi kalau misalnya hari libur, misalnya besok Sabtu terus Minggu hari libur misalnya gitu, apa yang harus dilakukan? Berarti yang harus dilakukan adalah pertama, perbanyak konsumsi air putih. Jadi supaya tidak dehidrasi, karena demamnya bisa turun nanti disebabkan karena minum yang banyak. Perbanyak minum air putih ya, perbanyak minum air putih, istirahat yang cukup gitu. Kemudian kalau misalnya sudah bisa periksa lab atau bisa ke dokter misalnya gitu, silahkan lakukan pemeriksaan ke dokter atau periksa ke puskesmas atau klinik terdekat untuk melakukan cek gitu. Nah kalau misalnya memang hasil pemeriksaannya trombositnya turun, nah bisa dilakukan rawat jalan maksudnya kalau misalnya masih kondisi bagus. Tapi kalau kondisi sudah menurun,
terlalu lemas, mungkin ya bisa diinfus gitu. Intinya kalau ada yang demam di rumah, itu pertama yang harus dilakukan tuh nggak usah panik dulu, minum air putih yang banyak, paksa minum. Yang kedua tuh kompres yang paling bagus itu adalah kompres di ketiak ya, atau di leher. Jadi di ketiak dan di leher. Kompresnya pakai apa? Bisa menggunakan air hangat. Biasanya kalau rempong banget bisa pakai tisu basah, jadi taruh di ketiak atau di lehernya. Terus kalau anak demam atau kita demam itu dianjurkan untuk mandinya tapi pakai air hangat, bukan menggunakan air dingin. Nanti kalau pakai air dingin menggigil gitu ya. Jadi itu ya teman-temannya. Kalau misalnya ada teman-teman merasakan hal-hal seperti yang tadi, silahkan dilakukan dulu penanganan awal di rumah. Kalau tidak membaik, boleh diminum paracetamol, kemudian sesuai dosisnya. Kemudian kalau tidak membaik juga segera periksa diri ke dokter gitu. Dan juga di rumah itu tolong banget jangan sampai ada air yang menggenang, karena nyamuk demam berdarah itu menggigitnya pagi dan sore. Ingat, nyamuk demam berdarah itu menggigitnya pagi dan sore, dan dia itu suka bertelur di air yang bersih ya, yang menggenang. Jadi dia nggak suka kalau airnya kotor dan sebagainya, nggak suka. Makanya harus dikuras kamar mandinya, harus ditutup kalau misalnya ada genangan air. Nah, pot-pot yang misalnya tanahnya udah agak keras, nah itu kan biasanya kalau hujan itu airnya susah untuk diserap. Nah itu bisa juga tempat pertumbuhan nyamuk. Atau mungkin pohon pisang yang ada bisa masuk air. Nah di situ juga bisa tuh tempat nyamuk demam berdarahnya bersarang gitu ya. Jadi itu diperhatiin teman-teman yang punya taman, yang punya bunga, yang punya pot, itu diperhatikan apakah menampung air atau tidak gitu. Kemudian baju, nah baju yang kotor nggak boleh diginiin, artinya baju yang sudah dipakai nggak boleh ditaruh di belakang pintu. Setiap selesai pakai taruh di belakang pintu tuh nggak boleh. Nah itu sumber tempat nyamuk berkembang biak di sana gitu. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan semoga kita semua tetap sehat walafiat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.